Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan taslim kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aras Prabowo, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membagi video pembelajaran terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yaitu mata kuliah Etika Profesi Akuntan. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai rencana pembelajaran studi atau RPS pada mata kuliah Etika Profesi dan Akuntansi. Mata kuliah Etika Profesi dan Akuntansi terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa semester 2 di Prodi Akuntansi. Adapun capaian pembelajaran di dalam mata kuliah Etika Profesi Akuntan dibagi ada 2, yaitu CPL Prodi yang terdiri dari 2. Yang pertama, pemahaman dan pengembangan pengetahuan mahasiswa terhadap etika profesi akuntan di Indonesia maupun internasional dengan menggunakan konsep keindonesiaan dan global dengan studi kasus etika di Indonesia maupun internasional. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia maupun di dunia internasional. Kemudian CPMK ada 3. Yang pertama, memahami konsep etika profesi akuntan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dan perspektif keindonesiaan. Kemudian yang kedua, menganalisa kasus-kasus dengan pelanggaran etika akuntan serta pemecahan masalahnya. Ketiga, mampu menerapkan kode etik akuntan dan etika perspektif keindonesiaan di lingkungan organisasi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Etika Profesi Akuntan, yaitu mata kuliah ini menjelaskan pemahaman konsep etika profesi akuntan, pentingnya etika profesi akuntan, studi kasus etika profesi akuntan, kemudian pengembangan etika profesi akuntan perspektif keindonesiaan, dan implementasi etika profesi akuntan dalam ruang lingkup interpersonal, organisasi, dan publik. Mata kuliah ini sangat penting karena mata kuliah ini kami jadikan salah satu mata kuliah yang mengintegrasikan antara visi misi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang kemudian diturunkan dalam visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian visi misi Prodi Akuntansi, sampai dengan pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, yaitu mengintegrasikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi visi misi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di dalam mata kuliah Etika Profesi Akuntan. Adapun pokok pembahasan di dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah pengantar etika profesional, yang kedua kode etik profesi akuntansi, kemudian yang keempat studi kasus pelanggaran profesi akuntansi di Indonesia, kemudian yang kelima studi kasus pelanggaran etika profesi akuntan di dunia internasional, kemudian yang keenam etika profesi perspektif multiparadigma, kemudian yang ketujuh implementasi etika profesional akuntan perspektif multiparadigma. Adapun daftar pustaka yang bisa digunakan oleh mahasiswa di dalam mata kuliah Etika Profesi Akuntan ada beberapa yang terdiri dari buku maupun jurnal
baik di Indonesia maupun di internasional. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah etika profesi akuntan yaitu penggunaan LCD atau proyektor, kemudian laptop, kemudian buku panduan baik e-book maupun cetak, kemudian studi kasus. Adapun prosedur penilaian di dalam etika profesi akuntan, yang pertama yaitu adalah kehadiran sebesar 15%, kemudian yang kedua adalah tugas mandiri maupun tugas kelompok sebesar 20%, kemudian yang ketiga partisipasi kelas yaitu keaktifan di dalam diskusi sebesar 15%, kemudian ujian tengah semester sebesar 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang juga 25%. Penilaian di dalam mata kuliah etika profesi dan akuntan sudah diintegrasikan di dalam e-kampus atau SIAKAT yang dimiliki oleh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian di dalam pembelajaran mata kuliah ini, khususnya di pertemuan pertama, dosen akan menjelaskan secara singkat dan membagikan RPS ini kepada seluruh mahasiswa, baik melalui SIAKAT yang dimiliki kampus maupun di dalam grup yang sudah dibentuk oleh mahasiswa, sebagai dasar atau panduan baik dosen maupun mahasiswa di dalam menjalani perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Kemudian di dalam pertemuan pertama juga disampaikan mengenai sikap, mengenai pola komunikasi antara mahasiswa dan dosen pada saat berlangsungnya proses pembelajaran atau perkuliahan selama 16 pertemuan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan bagaimana metode saya di dalam melakukan pembelajaran mata kuliah etika dan profesi akuntan. Untuk metode pembelajarannya sendiri, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu ceramah. Ceramah itu yaitu menyampaikan atau menjelaskan materi kepada mahasiswa, tentu dengan membagikan terlebih dahulu materi-materi yang akan diajarkan di setiap pertemuan melalui sistem pembelajaran yang dimiliki oleh kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan menjelaskan berdasarkan RPS yang sudah dibagikan ke mahasiswa sesuai dengan pertemuan yang sudah ditentukan. Untuk materi itu disusun berdasarkan buku panduan yang sudah disampaikan, kemudian jurnal-jurnal yang digunakan yang memiliki relasi atau integrasi dengan mata kuliah etika profesi dan akuntan. Metode yang kedua adalah diskusi. Di dalam pemaparan materi, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk saling berdiskusi terkait topik dan materi yang dibahas di dalam pertemuan, setiap pertemuan. Jadi kami memberikan di dalam kelas, kami sering menyampaikan kepada mahasiswa bahwa posisi mahasiswa maupun dosen adalah setara di dalam hal ilmu pengetahuan, karena kami selalu membagikan materinya sebelum pertemuan. Oleh karenanya, dengan inisiatif mahasiswa mencari dan mengembangkan materi yang sudah kami bagikan sehingga terjadi dialektika antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya dari metode yaitu proses
penilaian, tentu penilaian sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di dalam RPS dan diketahui bersama oleh mahasiswa. Baik Bapak Ibu, di dalam video pembelajaran kali ini saya akan memperlihatkan proses pembelajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi, khususnya pada pertemuan ke-9 yang akan membahas materi etika profesi akuntansi, perspektif Aswaja Ahnahdiyah. Ini sangat penting di dalam mata kuliah ini karena di dalam pertemuan ke-9 atau materi pertemuan ke-9 kami integrasikan antara visi misi Nahdlatul Ulama atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di dalam mata kuliah Prodi Akuntansi dalam bentuk etika profesi akuntansi perspektif Aswaja Ahnahdiyah. Berikut materi atau pembelajaran yang kami lakukan pada kelas etika profesi akuntan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan taslim kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-9 ya untuk mata kuliah etika dan profesi akuntan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan, saya harapkan adik-adik, perwakilan dari adik-adik untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Hasan. Ya. Saya kira itu penting adik-adik karena di dalam RPS kita sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus memulai dengan doa. Sebagaimana yang dicontohkan dan kita amaliyahkan dari Nahdlatul Ulama sebagai lembaga induk dari seluruh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang ada di Indonesia. Baik adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan saya absen terlebih dahulu. Siti Nur Hanifah. Kemudian Husnul Khotimah. Nabil. Kok Nabil enggak semangat hari ini? Udah makan nasi padang? Susan? Hanya satu yang tidak hadir ya. Baik adik-adik, materinya ini adalah pertemuan ke-9. Materinya terkait etika profesi akuntan, perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Materinya sudah saya kirim melalui baik e-kampus maupun ke grup ya. Bukan hanya dalam bentuk PPT tetapi dalam bentuk jurnal penelitian ya. Adik-adik yang saya hormati, bahwa kita harapkan di dalam pembelajaran khususnya pertemuan ke-9 itu adik-adik memahami bagaimana etika akuntan ya, perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ini penting adik-adik ya? Itu di dalam pembelajaran, di dalam kurikulum ya, bahkan sampai dengan mata kuliah. Salah satu yang wajib dilakukan oleh setiap prodi bagaimana mengimplementasikan visi misi universitas, kemudian visi misi fakultas, kemudian visi misi prodi ke dalam pembelajaran. Lebih spesifik lagi di dalam pertemuan atau perkuliahan. Kita ketahui bersama adik-adik bahwa salah satu karakter Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, salah satu tanggung jawab dan citra yang diharapkan kepada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia memiliki karakter Ahlus Sunnah
wal jamaah. Coba Hanifah. Integritas, objektivitas, profesionalisme, kompetensi. Apa? Yang terakhir, kerahasiaan. Ada 5 kan? Setiap auditor atau akuntan publik tidak dalam melakukan tanggung jawab profesinya harus berpegang teguh kepada 5 nilai-nilai itu. Jadi tujuannya ya, akuntan aswajais ya menginternalisasi aswaja di dalam kode etik, yaitu untuk menjawab persoalan-persoalan yang sampai saat ini belum dapat titik penyelesaian. Mengesampingkan aturan demi karena ada hubungan baik antara satu dengan yang lain. Dilema itu pasti sering terjadi pada sahabat-sahabat. Dilema itu terjadi ketika kita dihadapkan 2 pilihan. Kalau di dalam konteks profesi, pertama pilihannya sesuai dengan aturan profesi, atau pilihannya karena hubungan istimewa. Itu yang terpenting adik-adik. Dan kekuatan etika adik-adik, karakter adik-adik lah yang akan menentukan pilihan adik-adik. Apakah adik-adik mengesampingkan profesionalisme adik-adik dan mengedepankan hubungan istimewa adik-adik. Nanti kita akan kaitkan gimana sih etika di dalam perspektif Islam. Nanti etika Islam itu kita turunkan di dalam konsepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba adik-adik yang belajar kitab tentang etika pesantren, apa nama kitabnya? Ta'lim Muta'allim. Apa? Ta'lim Muta'allim. Bagaimana konsepsi etika di dalam Ta'lim Muta'allim? Apalagi soal selain kitab Ta'lim Muta'allim? Tadabbul. Adik-adik, kalau adik-adik pernah kan, pasti pernah mengkaji atau di dalam pesantren itu membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kalau kita belajar tentang aswaja kan ada corak paham keagamaannya ya. Anda masih ingat nggak paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam bidang akidah mengikuti Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Paham kan ini Imam Asy'ari sama Imam Al-Maturidi ya? Ya. Dianggap di dalam aswaja itu sebagai penggagas paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Kemudian di dalam bidang fikih ya, itu kita kenal namanya 4 imam mazhab. Apa itu? Oke. Kalau NU dia biasanya menggunakan apa? Syafi'i. Apakah yang lainnya haram atau nggak boleh digunakan? Boleh kan? Tetapi mayoritas ya di wilayah Asia Tenggara itu bermazhab Syafi'i. Karena apa? Karena keadaan iklim. Ya kan? Kemudian di bidang tasawuf, Imam Ghazali sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian paham keagamaan ini dijadikan oleh NU sebagai manhajul fikr. Apa itu manhajul fikr? Landasan berpikir. Jadi paham keagamaan ini dijadikan landasan berpikir ya, yang bersumber dari nilai-nilai yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Apa itu? Tasamu itu apa? Toleransi. Hanifah harus bertoleransi meskipun orang Jawa banyak di sini ya. Kasihan nanti Nabil Pak. Tawasud moderat. Tawasun proporsional. Atau dengan kata lain aswaja. Apa itu aswaja? Apa? Asal wajar-wajar saja. Ini proporsional, Pak. Ya kan? Ya. Aswaja. Iktidal. Apa itu iktidal?
tegak lurus. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya aswaja itu dilihat diperas lagi ya. Sehingga muncul sebuah nilai namanya manhajul haroka. Apa itu manhajul haroka? Landasan gerakan. Karena ini sudah sifatnya implementatif ya, sehingga ya, aswaja dalam perspektif manhajul haraka itulah yang diharapkan alumni-alumni Unusia Nahdlatul Ulama ya. Dia ketika menjadi akuntan, menjadi pengacara, menjadi profesi yang lain harus mengamalkan landasan gerakan ini. Kalau dia seorang akuntan, dia harus bersikap asidku. Apa itu asidku? Jujur. Ini citra diri seorang akuntan aswajais. Kita sudah masuk bagaimana korelasi antara aswaja dengan akuntan. Kemudian al-amanah wala bil ahad. Apa itu? Amanah dan menepati janji. Bagaimana itu yang dianggap amanah sebagai akuntan? Yaitu melaksanakan tanggung jawab profesional berdasarkan PSAP. Misalnya kalau dia akuntan. Apa itu PSAP? Pernyataan standar akuntan publik. Kalau dia akuntan keuangan berarti harus berdasarkan PSAK. Apa itu PSAK? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu namanya baru amanah, Pak. Berarti tidak amanah ya, Hasan sebagai akuntan. Kalau yang dijadikan dasar sebagai pekerjaan atau tanggung jawab profesional karena kedekatannya dengan Hanifah, bukan PSAK itu. Ya udahlah Hanifah, kita kesampingkan PSAK. Kamu kan dekat sama saya. Saya buat opini wajar tanpa pengecualian. Itu menyalahi nilai-nilai aswaja. Pada saat yang sama, ya, citra Hasan sebagai alumni akuntansi Unusia itu tidak mencerminkan akuntan yang aswajais. Ini hanya di prodi akuntansi yang punya istilah seperti itu. Kalau Hanifah nanti jadi akuntan, ya, kemudian dia memodifikasi laporan keuangannya, tidak membayar pajak, berarti dia bukan akuntan yang aswajais. Dia kerja di Kementerian Keuangan, dia nggak bayar pajak karena dia bagian perpajakan. Ya. Mobil Lamborghini-nya atas nama Hasan supaya dia tidak bayar pajak, Pak. Itu bukan akuntan yang aswajais. Ya. Gitu. Dia kerja di kementerian, dia menjadi akuntan di pemerintahan, ya. Dia setoran ke menteri, ya. Di luar dari APBN, ya, SAK, ya, APBN. Dia ngasih uang anaknya menteri, ya. Apalagi dia biayai perjalanan dinas menteri, tidak menjadikan kode etik itu sebagai pedoman. Tidak menjadikan SAK, kalau di dalam akuntansi pemerintah namanya SAK, ya. Standar akuntan, SAP, standar akuntansi pemerintah. Seorang lulusan akuntansi Unusia harus memegang nilai manhajul haraka ini. Jadi etika profesi akuntan aswaja anhadiyah itu adalah gabungan, ya, analisa, ya, hasil deskripsi mulai dari paham keagamaan aswaja, ya, kemudian manhajul fikar, kemudian manhajul haraka, lahirlah etika profesi berbasis spiritual, nasionalisme dan kebudayaan yang namanya kode etik akuntan aswaja. Apa implementasinya? Menghasilkan akuntan yang patuh terhadap kode etik. Menghasilkan akuntan yang aswaja. Jadi kode etik akuntan aswaja anhadiyah itu apa aja? Asidku. Apa itu asidku tadi? Jujur. Al-amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ya, amanah. At-ta'awun. Apa tadi at-ta'awun?
tolong menolong, al adalah adil. Itu adalah citra akuntan yang harus dimiliki oleh alumni akuntansi Unusia. Ada nggak yang seperti ini di universitas yang lain? Nggak ada, Pak. Salah satu-satunya yang bisa menghasilkan akuntan yang aswah jais hanya prodi akuntansi Unusia. Dengan rumusan ini. Saya kira pertemuan kita hari ini saya cukupkan ya. Harapannya ada nilai yang bisa adik-adik petik di dalam mata kuliah kode etik akuntan aswaja ya. Sehingga aswaja ini menjadi citra yang melekat kepada alumni akuntansi prodi akuntansi ya. Atau kita sebut dengan akuntan aswajais. Itulah yang akan membedakan ya, adik-adik ya, alumni akuntansi Unusia dengan alumni akuntansi universitas yang lain. Saya kira itu adik-adik, sebelum kita akhiri, saya persilahkan Nabil untuk menutup doa belajar. Silakan Nabil. Oke, saya kira cukup adik-adik ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Bapak Ibu, itulah video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Saya berharap ya, video pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu asesor di dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024. Saya Aras mengucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.